orang Yaman, negara-negara lain, tidak ke Makkah lalu, tapi ke gerejanya. Kemudian tadangalah oleh kabilah orang Arab, nyupailah ke Yaman tuh. Ya sangkonya Yaman itu tuh antara tinggi ya berapa panjang mungkin. Berapa jarak tadi? 1119 kilometer. Nyupai lah jalan. Itu habis waktu sebulan ya. Karena ketika Nabi dari Makkah ke Syam itu kan sebulan di sana itu. Sampai di Yaman itu nyupai ke gereja tuh. Ayah yang lakukan papa dan ibu nyukarai di situ. Kurang kapi kures tuh. Ya. Karena situ. Buang kadang di situ. Tadangalah di Raja Abraham masuknya gereja mewahnya tadi di kerajaan di Apun. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Aku papa, ibu-ibu semakin lama semakin banyak yang hadir pada malam hari ini, calon-calon penghuni syurga rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah menjadikan siang dan malam, memiliki arsy yang tinggi lagi agung, memberi hidayah iman dan Islam kepada kita, telah mengizinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang dari tempat kita masing-masing menuju rumah Allah ini, tiada lain dan bukan kita harap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu, aco MC yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika didikan subuh, ketika acara-acara lain, itu di mukadimahnya ya, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Nah, kalau seperti itu berarti Nabi, keluarganya, sahabatnya, kasadonyo artinya adalah Rasul. Itu artinya. Makanya kalau ketika ala alihi wa ashabihi ajmain selesai, tidak ditambah Rasulillah ajmain. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada Nabi kecil. Makanya Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi. Ya, ngaku ini sebagai Nabi. Karena menurut mereka Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir, tetapi adalah khatimun Nabi,
besan Nabi. Berarti siapa Nabi yang terakhir? Mirza Ghulam Ahmad. Makanya adalah istilah Nabi besar, Nabi kecil. Makanya tidak perlu kita sampaikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad saja. Kemudian Bapak dan Ibu sidang rahimahullah, kok ibu kok semakin banyak ya? Oh was-was, nanya di jalan cerita, dan dapat tiket tadi di terminal. Bayar masuk. Bapak dan Ibu sidang rahimahullah, ketika Nabi akan lahir itu ada di Yaman seorang raja bernama Abraha. Jadi Yaman jaraknya dengan Ka'bah atau Makkah 1109 balik kilometer. Kalau naik pijayu coba ukur besok. Makkah dengan Palestina 1400 kilometer. Kalau dengan pesawat 1 jam 45 menit. Berarti kalau dari Yaman 1 jam setengah lebih kurang. Ya. Lagi tahu ibu Yaman tuh? Lapi cengkarian kos ketik. Jadi di Yaman itu ada seorang raja bernama Abraha Nasara. Rupanya orang Yaman setiap tahun ramai-ramai pergi ke Mekah melakukan haji. Jadi zaman dulu mereka tetap mengatakan haji. Mereka melakukan haji. Kau tidak bisa tinggal di takwa kan? Tapi kalau ngaji siang yang tetap lu kena mencukup. Kalau malam mencukup. Jumai mencukup. Cobalah Jumai mencukup, malam mencukup. Akan sehat Ustaz di situ tuh. Sehingga minta jadwal juga Ustaz Armen 2 gil Pak jadwal di takwa atau coba tuh sehat-sehat nampak dewa Ustaz yang ngaji di situ. Nah, jadi Bapak dan Ibu sidang rahimahullah, karena orang Yaman itu selalu datang ke Makkah, memang yang asli penduduk Makkah itu kan Yaman. Karena ketika Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail sampai di Makkah itu tidak ada manusia. Ya. Karena tidak ada manusia itulah sehingga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ani askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya hamba menempatkan anak dan istriku di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jangan tumbuh-tumbuh manusia, tumbuh-tumbuhan sinadu. Tandanya tidak ada manusia di situ. Kini karena ada manusia di situ, cobalah cari sepanjang jalan tuh pohon lindungnya, cobalah cari kormanya. Ya. Karena dulu tidak ada manusia sehingga kata Nabi Ibrahim, tumbuh-tumbuhan saja tidak ada. Dari mana datangnya manusia? Dari Yaman, kabilah Banu Jurhum. Jadi memanglah dari dulu Yaman itu. Jadi ketika orang Yaman terus setiap tahun pergi ke Mekah, setiap tahun pergi ke Mekah, berbondong-bondong, kemudian nyobuilah Kanisa. Kanisa kok pasawahnya adalah gereja. Nyobuilah gereja sebesar mungkin, seindah mungkin, setinggi mungkin, dinamakan dengan Qulais. Jadi
Jadi Kules itu kalau dicalik lah puncak gereja tu mandongak awak mencaliknya tangga kecil papak dia. Saking tingginya tu. Baca mencalik itu. Kalau calik itu tu doa mandongak tu maka dikatakan Kules. Ya. Tujuan Abraham adalah menandingi Ka'bah supaya orang zaman negara-negara lain tidak ke Makkah lalu tapi ke gerejanya. Kemudian tadangalah oleh kabilah Kinana seorang pemuda orang Arab nyupailah ke Yaman tu. Yo sangkonyo Yaman itu tuh antara tinggi ya berapa panjang mungkin. Berapa jarak tadi? 1119 km. Nyupailah jalan. Tu habis waktu sebulan deh. Karena ketika Nabi dari Makkah ke Syam itu kan sebulan di sana itu. Sampai di Yaman itu nyupai ke gereja tuh. Yang dilakukan Bapak dan Ibu nyukaraya di situ. Orang kafir Quraisy kan. Ya. Karaya situ, buaya kadang di situ. Tadangalah di Raja Abraham masuknya gereja mewahnya tadi di kerajaan di Apun Bandar Makkah kumpulkan pasukan. Ya. Kumpulkan pasukan sebanyak 60.000 pasukan. 10.000 pasukan bergajah. Jadi 60.000 pasukan berkuda karena jarak jauh. Kemudian 10.000 pasukan bergajah. Kalau 10.000 pasukan bergajah kemudian dideretkan di pasar Padang Panjang tu nak temui tu gajah tu gadang pada panza. Ya kan? 10.000 banyak ini. Cubalah bagi agak sikuah. Ya. Jadi 10.000 itu dikomandoi oleh seekor gajah raksasa namanya Mahmud. Siapa namanya? Iko hati-hati bu, jangan sati orang ngapuk kok aku Mahmud kok. Saya kenapa orang ngapuk aku Mahmud? Itu tentu cerita cangang ya kan? Mengaman nama Mahmud, yo gajah Abraham namanya Mahmud. Ya. Jadi namanya saja ranca, Pak. Mahmud namanya. Ternyata Mahmud ini adalah komandan dari seluruh gajah itu. 9.999 inyo komandannya, inyo rajunya. Kalau tagaknya tagak selain yang lain, duduknya duduk, bajalan indah bajalan yang lainnya. Coba lah cari karena ada di videonya tuh orang Cina ngomong apa nunggu litik karena ditik skun foto. Kamu berjalan yang belakang kau ikut sedonya tuh. Kan ada kelo-kelo kan? Nah jadi Bapak dan Ibu sidanya rahimahullah, yang Gajah Mahmud ini dikendarai oleh seorang raja. Siapa namanya dia? Abraham. Yang Mahmud itu, nah ya katanya raja. Nama rajanya Abraham. Kemudian mulai bergerak menuju Mekah. Jaraknya berapa tadi? 1109 kilometer itu nyetampuh itu. Nah, ketika pasukan bergajah itu atau pasukan Abraham itu sampai di Taif, jadi setiap lalunya kalau ada pasukan suku-suku yang menghalangi itu nyobantainya tuh. Satu ketika lalu di satu daerah ada yang menghalangi nyobantainya, sehingga ketika sampai
Jadi pengkhianat itu dari dulu lado. Jauh sebelum di saat Nabi lahir, ternyata pengkhianat itu ada. Di Indonesia ada juga. Ya. Di Indonesia ada juga orang munafik terkenal dalam sejarah, namanya Snokrani. Walaupun ini bukan orang Indonesia, itu kan pelajar terpintar di Belanda, dikirim ke Mekah untuk belajar Al-Quran, untuk belajar hadis, untuk belajar sejarah. Hafal Al-Quran ini 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal sejarah-sejarah, dikirim kaci. Ya, jadi ulama besar, menjadi ulama besar, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal sejarah. Carilah kantong-kantong mujahidin itu, kantong-kantong pertahanan masyarakat Aceh. Kalau Lanape dilaporkan kepada kolonel Belanda, kemudian diserang, selesai, kembali ke Belanda, nikah, kembali ke agamanya Kristen, kemudian menikah dengan seorang Maria, bernama Maria, kemudian di akhir hayatnya 9 bulan indak mati, indak itu Snokrani itu. Jadi ketika Raja Abraha akan masuk ke Mekah, ada pengkhianat sebagai dalil, sebagai petunjuk jalan untuk menuju Mekah. Rupanya malaikat Israel berang kepada berak di dalam perjalanan, ya, kemudian dicabut nyawanya, mati. Nah, sehingga orang Arab kini kalau lalu di kuburan pengkhianat itu, nyambil batunya lempar. Coba baca sejarah itu. Diambil batu itu dilemparnya seperti melempar jumrah, seperti merajam orang. Itu bana sakit hatinya orang Arab kepada pengkhianat tadi. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sidang rahimakumullah, sekitar 11 km atau 10 km antara Musdalifah dengan Mina, berhentilah di situ Abraha dengan pasukannya tadi. Namanya pasukan orang kafir, perangainya jahit, laya doyo tarana orang Quraisy itu diambilnya di tentara. Laya doyo tamasuk 200 ekor onta Abdul Muthalib, kakinya Nabi, nyambil di tentara Raja Abraha. 200 ekor onta itu berapa buktinya tuh? Ya. Jadinya tunggu situ. Ketika Raja Abraha tadilah sampai di situ sekitar 9 km atau 10 km menjelang Ka'bah, itu orang kafir Quraisy yang ada di Makkah lapan cakra itu, Pak. Lari, ya, termasuklah nama bagak-bagak tu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Sagalwabu, termasuk Abu Darbuah. Lari. Sehingga Ka'bah itu kosong, Makkah itu kosong, tak ada seorang Allah lain. Inyo nanya ke Jabal Qubais dan kini menjadi istana rajo. Kan ada nampak istana rajo tuh. Coba oleh ibu sekali-sekali masuk ke istana rajo tuh. Ya, jadi inyo menciko tuh. Kalau tibo nak tentara Abraha, kalau tibo nak, inyo menciko dia teh. Jadi seorang Allah itu tidak ada tuh, ya doa kayak kecuali kau walaupun seorang Allah tidak ada. Seorang Allah itu tidak ada orang-orang Quraisy tadi kecuali Aminah tidak lari sakiti Allah jodoh. Bagak je ibu-ibu kau bagak, ya, ya bu, mak-mak kau bagak. Jadi Aminah itu tidak lari kita. Di mana tinggal itu di depan apa namanya
Abu Salam itu kalau kita tarik tampak rumah ketik kini dijadikan perpustakaan Makkah. Ya, tapi kelahiran Nabi itu disitulah Aminah bertahan sampai melahirkan Nabi. Kemudian kini dijadikan perpustakaan Makkah. Kalau datang ke perpustakaan Makkah itu dia juz amma terjemahan awak ingin terjemahan bahasa Inggris adu, bahasa Urdu lai, bahasa Cina adu, bahasa Indonesia lai. Tunjuk dia lo buku ketik, buku-buku tauhid, buku akidah. Ya. Nah, di sampingnya ada bangker air zam-zam. Nah, jadi Aminah kok tidak lahir. Sampai Nabi lahir, Aminah kok tidak lahir. Kemudian Bapak dan Ibu sidanya rahimakumullah, Ka'bah itu aslinya dulu sampai ke Hijr Ismail itu adalah berbentuk dulu bukan seperti busur kini atau seperti huruf D besar kini, tapi ba'a untuk Ka'bah dan lain seperti itu sampai ke situ. Tak ada busur dulu. Nah, ketika itu Ka'bah itu sendiri belum batu, alun batu. Ka'bah itu sendiri kelilingnya tidak ada masjid berfisik seperti kini. Jadi bayangkan zaman itu masjid tetap ada walaupun mungkin dari beberapa korma semacam sialu rana kesemayang situ. Sementaranya hanya menyembah patung dan patung itu gantungan di Ka'bah. Tidak ada fisik masjid itu dulu. Yang ada adalah sekelilingnya seperti pagar dan gerbang. Coba ibu baik Islamic Center pada panjang. Kalau awak lihat jalan dari apa, kan ada seperti sekelingkaran itu, seperti gerbang, seperti pagar, kira-kira seperti itu dulu. Nah, jadi tidak bayangkan Masjidil Haram yang dulu yang kini kok fisiknya telah dojo fisik dulu sudah tuh perkembangan. Nah, zaman itu alun dole yang hanya wadu adalah sekelilingnya adalah pagar dan gerbang. Ya. Kemudian Abraham ingin bertemu dengan pemimpin Quraisy. Siapa pemimpin Quraisy? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Datanglah kakek Nabi itu. Jadi kakek Nabi kok berwibawa. Ya. Berwibawa beliau. Ketika Raja Abraham mencari wajah Abdul Muthalib itu, saking tinggi wibawanya, turun dari gajah. Kemudian Bang Lepuk duduk di bawah. Nah, orang Arab sampai kini memang suku duduk hamparan. Lagi pemodel awak duduk suku DT kursi orang Arab. Kalau orang Arab rumahnya tuh indak duduk sofa tinggi-tinggi, tapi duduknya sofa setinggi koha, kemudian langsung sandakan ke dinding, jadi duduk sambil mojo-mojo bisa. Ya, model ibu lakap tuh lah suka mojo-mojo. Ya, kini kan dilakukan oleh Buya Gus Rizal tuh. Coba lah Bapak Ibu pernah di rumah Buya Gus Rizal, ya kan? Ada kursi di situ. Ada kursi depan. Ya. Jadi sepanjang ruang tamu itu tuh, kursi panjang itu tuh lah. Duduk di bawah sambil bisa munjul. Jadi kalau munjul Nabi pun ada taruh sila gitu. Ya, karena orang Arab memang suka seperti itu. Ya. Nah, kemudian turun Raja Abraha dari gajahnya. Ya, jadi orang Arab tuh memang suku duduk di padang pasir, nyumbang tangnya karpet seperti itu sampai kini. Ya, kini ada beberapa pesawat Saudi Airlines baru
itu nyobaunya lah ke apa namanya ke tengah padang pasir tuh, nyobantangkanlah karpet merah di padang pasir tuh. Di situ pengusaha orang Arab berkumpul. Itu di tengah padang pasir karpet dibantang. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, apa kata Raja Abraha? Bagaimana pendapatmu kalau kami ingin menghancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, ambo kasihku nado urusan masalah Ka'bah dong. Yang Ka'bah itu milik Allah, milik yang di atas, Allah yang akan menjaga. Yang onta itu milik ambo, ajian kamu untuk tuh. Kata Abraha, ya picik pemikiran apa nama pemimpin orang Arab ya orang Quraisy kok. Lajale kita mana menyampaikan akan menghancurkan Ka'bah hanya untuk natakan harinya. Kalau Ka'bah itu nak punya ambo, itu milik Allah, milik yang di atas, Allah yang akan menjaga. Yang untuk itu milik ambo, kembalikan untuk ambo itu. Kata Raja Abraha ke tentaranya, kembalikan onta Abdul Muttalib. Yang dia pulang Abdul Muttalib lagi. Setelah Abdul Muttalib pulang, rupanya ada orang mambisian kata lingo Mahmud. Siapa Mahmud? Iya. Mahmud, engkau makhluk Allah. Ka'bah itu rumah Allah. Lebih baik engkau kembali ke negara engkau. Itu intinya. Ya. Engkau milik Allah, engkau makhluk Allah, Baitullah rumah Allah. Engkau lebih baik kembalilah ke negara engkau. Itu nyoba ini. Sudah itu Abraha nanya kata Mahmud, kemudian dicambuk. Nak namu Mahmud kau berjalan depan. Ya, nyongkonya masuk ke Ka'bah. Ketika dicambuk supaya tadi jalan menuju Ka'bah, nak mengari Mahmud ke. Ya, dicambuk tarik, nak mengari. Sudah tuh dikelon ke kiri, berjalannya. Dikelon ke kanan, mengarinya. Dihadapkan ke Ka'bah, anyamnya. Bah kira-kira pasukan yang lain, anyam. Nak lo jalan tak? Yang lain itu tergantung kepada Mahmud. Kalau Mahmud berjalan, yang lain berjalan. Kalau Mahmud tidak berjalan, yang lain tidak berjalan. Anyam banyak. Sampai ditusuklah telinga Mahmud itu, yang Mahmud tetap tidak berjalan. Pak, ketika Presiden Mesir Jamal Abdul Nasser yang mati karena tembak itu, ya, ambo sampai ke kuburan itu tuh, tapi tidak ngecek ini dulu. Lapai mau sampai mau ke situ, ke kuburan Jamal Abdul Nasser itu, cuman bisa mengecek dengan tentara yang menjaga di situ. Atau lain, yo Jamal Abdul Nasser pun bisa ngecek. Jadi Jamal Abdul Nasser itu sangat alergi dengan Ikhwan Muslimin. Ada seorang aktivis ibu-ibu namanya Zainab Ghazali. Itu ada bukunya Hayati, Kehidupanku. Ini aktif karena metode Ikhwan Muslimin itu tarbiyah, pendidikan, ya, mengajarkan. Ya. Hal nahnu muslimun, akan banyak buku-bukunya saya kutu, banyak bukunya. Kemudian Bapak dan Ibu sidanya merahimahullah. Jadi Zainab Ghazali punya tangkuknya di tentara Jamal Abdul Nasser, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian disiksa. Nyubentangkanlah 10 pedang. Ya, sudah tuh nyujatuan rambut putih rambut. Begitu pekajam pedang itu. Disuruh oleh Zainab Ghazali ko berjalan di atas matu pedang.
zaman umum wahai Zainab Ghazali kok nado mangge tahu do. Ndak pengkhianat seperti Rugol tadi. Yang tetap anyap. Karena Zainab Ghazali kok ndak jo mengaku nyukuronglah anjing raksasa atau anjing herder tu. Salamu 2 hari 2 malam tak nyonya makan. Ya. Tujuannya ketika anjing itu nanti dimasukkan ke sel Zainab Ghazali, nyo cabik-cabik badan Zainab Ghazali itu oleh tarik panjang anjing. Itu keinginannya. Jadilah 2 hari 2 malam dan nyonya makan, dibawalah ke sel Zainab Ghazali tadi, dibuka, dimasukkan, rupanya Zainab Ghazali kok sedang sholat. Masuk aja tadinya kagak mengandung situ. Badannya lapar kamu. Ya, karena dulu mah sekitar Tumbara tuh seorang pengusaha tadi Batam atau di Jakarta punya anjing kadang-kadang tuh tigo. Ini pai holiday, pai raun yang ke Singapura beberapa hari, lupa magi anjing makan. Pulangnya buka saja tuh habis tuannya tadinya makan. Jadi ketika dimasukkan ke dalam sel Zainab Ghazali tadi itu, rupanya Zainab Ghazali sedang sholat, ketagaknya menurut itu. Setelah salam kiri dan kanan, mengeceklah Zainab Ghazali itu kajian tuh. Kalbun. Dia sabut-sabut kalbun tuh orang nabu. Itu rasio awak. Ya. Kalbun. Engkau makhluk Allah, ambo makhluk Allah, ambo menyampaikan kebenaran. Makanya ambo jadi gaduh. Ambolah merasai disiksa oleh tentara Tauhid Tuhan. Jadi gaduh menangi aja tuh. Nyomalah pi tuh nyomanangi. Kata tentara di luar rasa-rasa itu lah cair tuh. Ya. Ketika pintu dibuka, rupanya anjing kau sedang menangis, nyoba keluar ditembak di luar. Tidak menyelesaikan keraju. Jadi Bapak dan Ibu, binatang saja mengerti. Iku indah. Awas sesama manusia, awas sesama muslim. Tapi ya, lebih berkhianat lo pada binatang seperti ini. Kemudian Mahmud ketika dihadapkan ke Ka'bah, ndak namuah bajalan. Mahmud itu ndak orang tuh, gajah. Ya, juga dua. Ya, kalau diadukkan ke tempat lain yang mengari, dihadapkan ke kiri ke kanan yang berjalan. Kalau dihadapkan ke depan, nak mengari Mahmud tidak. Di saat itu terjadilah langit ku gelap. Ya, apa pun terjadi kok? Dicari kati kironyo gelap itu tuh bukan karena wawan. Karena apa? Karena burung. Kironyo katiko dicalik kate langit kola gelap dicalik kate dicalik rupanya segerombolan buruan. Ya, bukan awan hitam, tetapi segerombolan burung. Burung itu bahaya. Kena cuk dangan kita dangan pesawat jatuh gara-gara nabrak segerombolan burung. Ketika burung itu segerombolan burung itu sedang menutupi langit, ya Abraham mencalik kati, tentara mencalik kati, kan ada apa ini? Dilemparlah. Jadi burung kok membawa 3 buah kerikil sebesar biji jagung. Nak lo gadang, karena menurut tafsir itu berbeda-beda. Aduh seperti burung walet, barang kadang burung walet. Leka mungkin kadang-kadang nyebutnya. Ya, ada yang mengatakan itu burung laut seperti burung laut. Ya, nah yang
jale ini nak kadang bawa batu kerikilnya dah. Bukan batu tapi kerikil. Tapi di kanannya cik, di kiri cik, di paruhnya cik. 3. Jadi masing-masing burung yang menutupi langit tadi itu membawa 3 batu, 3 kerikil. Dan kerikil itu panas, angin. Ya. Jadi ketika nyala tiba di daki pasukan Abraha itu melemparkan. Kalau kanai kapalo tembus sampai ke dubur. Kalau punggung gajah kanai tembus sampai ke paruhnya. Sehingganya kata Allah ka'asfim makut seperti daun kayu dimakan ulat. Daun kayu itu di kiri kanannya bagi gerigi tangahnya balubang-lubang ala kaman tuaknya. Ada yang mengatakan bahwa ketika gajah-gajah itu kena, tentara Abraha kena, seperti binatang ternak makan daun kemudian buang kotoran, seperti itu cahayanya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sidang rahimakumullah, apakah semua pasukan itu mati? Tidak. Tapi yang Mahmud kau nak mati dah. Raja Abraham kau nak mati dah. Ya. Jadi yang lain dicalik oleh Abraham, tentaranya lacai seperti daun kayu dimakan ulat. Baam ngerinya tuh. Ya. Wak mencalik sendiri tuh. Urang apa tentara awak, gajah awak, kudu pasukan awak habis seperti daun kayu dimakan ulat Tuhan. Lubang-lubang atau seperti tadi cair bara kengering itu. Allah siksa seperti itu. Jadi tidak langsung dibunuh ya Allah tuh. Allah siksanya calian ya Allah. Kan kalau kita mencari yang ngeri-ngeri itu tuh kan ngeri waktu. Maaf Bu. Kalau ada orang mengirim video, maaf kok, penyembelihan. Kalau tidak kuat darahnya dibuka. Dicik berarti. Sebelum niko ada apa namanya kisos di Mekah. Ada 6 orang itu kan di share videonya tuh. Kamu pernah jadi apa? Kata kawan. Sudah ada beberapa 6 orang sedang dikisos tuh. Aku tak bayang bahwa putih kepala tuh tidak sanggup mencari gitu. Ya, itu baru 6 orang, 3 orang. Ya. Kemudian kejadian yang do di Palembang dulu mah membantai-bantai dulu. Lis sanggup mencari. Yang di Ambon dulu. Jadi Abraha di Calian tuh. Berarti bara banyak itu. 60.000. Hanya Mahmud yang selamat. Baru cahian itu. Hanya cahian. Bara ke stresnya Abrahamnya itu. Awak tidak mati. Ya. Tidak mati Abraha itu. Disiksa perasaannya dulu. Perasaan takutnya disiksa. Jadi Abraha kok nyolarian lah tuannya tadi ke Yaman. Sesuai yang dibisian di orang tadi itu. Mahmud, jangan engkau makhluk Allah, kemudian Ka'bah itu Baitullah, jangan selalu pailah pulang ke kampung. Nyolarian lah tuannya tadi ke Yaman. Balik. Kalau balik kancang larinya. Tapi kalau menghadap Ka'bah nak mengharinya. Tapi kalau balik kancang. Nyobaunya lah tuannya tadi ke Yaman. Ya. Coba bayangkan 1109 kilometer, ya. Kemudian nyumbaunya tuh. Nggak ada yang lain loh. Tinggal Mahmud, raja semua raja saja leh. Raja gajah cek, raja Abraha cek. Yang Allah
tetap menyiksa Abraha itu. Ketika tentara Mahmud memasuki Yaman sampai di Son'a, ya, jari-jari Abraha keputih. Ya. Terus Mahmud berjalan, kakinya putih, tangannya putih. Ketika sampai di pusat kota, raja kita kembali, kata rajanya. Di saat itulah malah tuih badannya tandis. Bapak dan Ibu sidanya rahimakumullah, cerita ini diceritakan oleh Allah setelah 45 tahun kejadian. Jadi setelah 45 tahun kejadian, sudah itu baru diceritakan dalam surat Al-Fil. Ya, pandak Ibu enggak sampai 45 tahun itu. Kini kejadian, nah kini kok ayatku turun dong. Setelah 45 tahun baru ayat turun menceritakan kejadian itu. Ya kalau turun lo ayat desa itu siakan darimu. Nabi baru pas desa itu pula lagi ya. Berarti ayat ini turun bukan di saat itu. Bila turunnya setelah 45 tahun dari kejadian itu. Ya, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan, kamu lihat, kamu analisa, kamu pelajari apa yang harus kita pelajari? Kaifa, bagaimana? Fa'ala di sini berarti Allah yang melakukan. Artinya adalah Allah mengazab. Allah mengazab. Ya. Siapa yang diazab oleh Allah? Ashabil fil, pasukan bergajah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sidanya rahimakumullah, gajah itu pasukan elit pada zaman dulu. Ya. Kemudian indah adu pasukan lain yang sanggup melawannya dong. Di saat itu Allah yang sanggup. Di saat itu nampak kekuasaan Allah. Bu, ibu-ibu pernah mendengar tentang gerakan Aceh Merdeka? Baralamu itu puluhan tahun yang si A nak percaya ke si B nak percaya ke si A. Kenapa? Karena awak tidak tahu apakah ini intel atau gam. Terus seperti itu, ambo tahun 2003 itu dia cek. Hampir setiap hari di belakang Araniri itu ada tembakan, besoknya pasti ada jenazah. Terus berlarut-larut, indah adu perdamaian. Hanya Allah yang bisa mendamaikan tahun 2004. Ya. Allah yang mendamaikan, tentara Allah yang mendamaikan, tidak ada bisa yang mendamaikan. Barang acuannya kita dalam perundingan. Ada kan? Apakah betul terjadi perundingan? Kedamaian? Ada. Nah, di Tampek Kos Ambo itu prima. Ketika orang rumah mau suruh ke situ, jadi di sana itu mulai begini, alhamdulillah lipat usia. Nah, ketika itu aku diantarkan oleh Brimob ke terminal A, katanya, Bang, saya tidak bisa lama-lama. Kenapa? Saya tidak yakin yang ada di sini itu tuh adalah orang biasa. Hilang ambo itu, hilang ambo. Tetapi ketika tentara Allah 2004 selesai, setelah itu terjadi pemilihan gubernur. Siapa yang nanya jadi gubernur? Orang kamu. Ya kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu sidangnya rahimakumullah, ketika orang Quraisy, Abdul Muttalib tidak sanggup menahan Abraha untuk menyerang Ka'bah, Allah mengirimkan pasukan. Burung ababil itu bukan nama burung.
berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, kan itu artinya tuh. Ya, bukan nama buruan. Buktinya apa? Mana buruan tuh sampai kini? Ketika kita masuk ke Museum Ka'bah, ke Museum Makkah, di situ kita cari Ka'bah kiswa pertama. Aduh, kita cari misalnya apa namanya pedangnya Nabi. Aduh, kemudian sandalnya Nabi. Aduh, bukti sejarah pada zaman itu juga. Tapi kok ndak ada buruan tuh sampai kini. Ya kan? Kemudian aku pernah baca itu tentang Nabi pergi ke Taif, kemudian dia anggur dan anggurnya masih ada sampai kini. Yang burung kok? Ada sampai kini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, karena apa? Karena ikut fa'ala. Fa'ala itu Allah pasti mengazab mereka. Makanya Pak Ibu, jangan cubu-cubu main-main dengan Allah. Kadang-kadang orang tua dulu dengan ikhlas menyerahkan tanah, buatlah musaji, lah dibangun musaji di masyarakat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Cicit-cicitnya mau ngki karena tanah gini lah biasa mi. Ya, ikut tanah nenek moyang kami kok. Iko lah iyo ini yang kau kami tahu, tapi di wakafnya bukti diwakafkan. Nada bukti itu karena dulu atas kepercayaan saja. Nah, apa yang terjadi? Kainggonyo ndak nyaman jemaah di situ, ndak nyaman pengurus di situ, Pak Ibu. Kalau seandainya kita bagi tanah kita buat saji situ ci, ndak do tinggal saji wakaf tadi itu di situ. Ndak takut dengan kualat. Nak takut dengan pasukan Allah yang akan menyerang. Ya, ibu-ibu kalian tidak mengadu aku saja karena. Kemudian Bapak dan Ibu sidang yang rahimahullah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Tujuannya tadi ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau hancur Ka'bah, orang pai kayaman. Itu keinginan Abraha tadi. Tapi kata Allah, tipu daya mereka itu sia-sia. Fir'aun, setiap bayi yang lahir dibunuh kalau laki-laki. Rupanya bayi yang lahir yang akan mengancam inyo itu, inyo sendiri yang mengadangkan di rumahnya. Nabi Musa. Siapa yang mengadangkan? Fir'aun. Ya, jadi tipu daya manusia itu lumanga dengan tipu daya Allah. Kemudian wa arsala alaihim toiran ababil. Ini kan Allah yang berbuat. Allah mengiring kepada mereka toiran ababil, burung yang berbondong-bondong sehingga sampai gelap langit. Ababil bukan berarti namo, tapi artinya adalah berbondong-bondong. Apa tugasnya? Tarmihim bihijaratin min sijil, melempari mereka ini adalah Abraha dengan pasukannya dengan batu yang sangat panas. Ada mengatakan dari neraka sijil, tapi hadis-hadis kita baca tentang neraka itu, seandainya kerikil neraka itu sebesar jarum jatuh ke bumi, itu akan habis air di bumi kok. Kan ngeri itu. Ya, berarti ini bukan neraka, tapi adalah batu yang sangat panas. Burung mah kira-kira yang sanggup membawa batu yang sangat panas itu. Nah, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka menjadikan mereka seperti daun kayu yang dimakan ular. Ini menunjukkan bahwa Allah ada. Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Allah menjaga rumahnya. Ketika Covid datang, indak boleh orang tawaf. Siapa yang tawaf situ? Burung. Siapa yang tawaf ketika nak boleh tawaf? Burung. Kemudian Allah juga menjaga orang Quraisy. Kalau seandainya sempat Abraham masuk, sampai kini tidak ada orang Quraisy. Ya. Nah, dan Allah
memuliakan keturunan Nabi. Itu intinya tuh. Jadi Bapak dan Ibu sidang rahimahullah, jangan main-main dengan Allah. Allah itu maha kuasa. Itu sajalah yang bisa kita sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq